wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita di hari ini kita gunakan untuk melanjutkan tafsir surah Al-Fatihah dengan kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir. Sekarang ayat Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Namanya enggak saya kemarin, enggak saya tulis, jadinya lupa sekarang. Kemarin enggak saya tulis namanya, enggak saya tulis namanya antum. Dia nggak bisa murojaah. Ujung dulu pojokan siapa namanya? Lupa. Harjito yang kesini kemarin ya. Ayo Harjito baca. Ayo Harjito Tawangsari ya. Hah? Kedung Gudel, Kecamatan Sukoharjo ya. Ayo Harjito ya. Ayat 2 kan? Mahamidi وفيها إشارة إلى وجوب سورة الفاتحة. Jam'u siwallahi ta'ala. Ya cukup itu. Terjemahnya belum? Kenapa belum? Kapan terjemahnya? Bulan depan. Siap. Kok sekarang nggak apa-apa nyoba. Sekarang apa ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Seluruh macam-macam pujian berupa itu seluruh macam-macam pujian min berupa dari kan berupa toh. Berupa apa? Berupa sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan. Dinamanya terpuji itu kalau secara syar'i namanya pujian al-mahamid itu mesti karena berupa sifat-sifat keagungan, berupa sifat-sifat kesempurnaan. Nah itu hiya semua itu pujian lahu wahdah adalah hanya untuk Allah saja. Duna apa har? Duna min man manna duna man siwahu, tanpa siapapun selainnya, tanpa siapapun selainnya. Ini jamaah itu makna dari alhamdulillah. Itu makna dari alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kan diartikan segala puji bagi Allah. Itu kan? Itu kalau terjemahan kita gitu, segala puji bagi Allah. Kalau terjemahan bahasa Arabnya, seluruh sifat-sifat pujian berupa sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, hiya itu semua
dia semua itu adalah hanya untuk Allah saja tanpa seorang pun selainnya. Itu alhamdulillah. Ini penting jamaah ya. Itu penting ditanamkan karena manusia ini ya, semua ditanyakan gitu kan, ditanyakan kecintaannya, ya kan? Kecintaannya kan gitu, karena kecintaan kan sentral, kecintaan kan pokok. Nah, jangan sampai manusia kecintaannya bukan kepada Allah. Ya, jangan sampai kecintaannya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecintaannya ternyata hanya kepada suatu ciptaan Allah. Ya kan gitu. Hanya suatu ciptaan Allah. Tapi kecintaannya tidak bisa paham, tidak bisa mengerti, mencintai Allah. Dan semestinya seluruh pujian itu berdasarkan sifat keagungan dan kesempurnaan itu milik Allah saja. Apa kesempurnaannya? Kesempurnaannya huwa Rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Nah, karena dialah Rabb segala sesuatu, penciptanya dan pengaturnya. Segala sesuatu ini bukan sesuatu yang parsial, segala sesuatu yang saya bawa atau yang di rumah saya atau yang di negara saya, bukan, tapi yang di alam semesta yang luas ini, ya kan? Yang luas ini itu semua dialah Ta'ala Rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Dia yang menciptakannya, dia yang mudabbirnya, mengaturnya. Yang mana semua manusia membutuhkan aturan Allah, ya kan? Coba kalau dia atur sedemikian rupa, kita nggak bisa apa-apa. Kalau dia nggak mengatur air mengalir ke tempat yang rendah, kalau dia nggak mengatur udara sifatnya ringan tapi kekuatannya dahsyat, kan gitu. Itu aturan dia Ta'ala. Mengatur matahari, entah perjalanannya, entah kekuatan sinarnya, kan gitu. Itu semua dia yang mengatur. Dia yang mengatur. Hanya manusia membutuhkan aturan Allah. Nah, dia mengatur dengan sedemikian pengaturan yang sangat mulia, jalal wal kamal, maka dialah yang punya sifat itu berhak mendapatkan pujian. Nah, kalau memuji, kita memujinya akan membawa kita kepada mencintainya, ya kan? Akan membawa kepada mencintainya. Jadi orang kalau nggak cinta Allah, boleh jadi kenapa? Memang nggak memujinya, karena nggak memuji, memang kurang mengetahui sifatil jalali wal kamal, ya kan? Kurang mengerti atau kurang menyadari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah di dalam sebagai Rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Ya. Nah, itu adalah ayat yang kedua, ya kan? Ayat yang kedua setelah bismillah, langsung alhamdulillah, jamaah, ya kan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan dia Ta'ala ketika menyebutkan segala puji baginya, menyebutkan alasan. Apa alasan dipuji-puji? Karena dia Rabbil alamin, Rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Ya. Jadi ya memang manusia ini tidak ikut andil, ya nggak ikut andil, tapi semuanya sudah tertata. Nah, itu justru harusnya mengagungkan, ya kan? Mengagungkan, jangan berpemikiran terbalik. Kita cuek pun juga selalu matahari terbit, ya kan gitu. Ngapain ngurusin yang menciptakannya? Nggak boleh begitu kan? Tentu nggak boleh demikian. Ya toh, Gus?
Nama kamu siapa namanya? Oh, Dwi Joko. Ya. Yang namanya orang tua itu anaknya secuek apapun, anaknya senakal apapun, orang tua pasti paling enggak ngasih makanan pokok. Ya enggak? Tetap begitu. Enggak mungkin enggak. Tetap ngasih makanan pokok. Itu kewajiban orang tua. Walaupun ya sebenarnya benci, tetapi tetap melaksanakan apa yang pokok kan itu. Ya pokok harus dikerjakan kan itu. Yang pokok dikerjakan itu. Tetap demikian. Ya dia ta'ala yang melaksanakan ya, semuanya yang hal-hal yang utama untuk semua manusia, gak pandang bulu mukmin maupun kafir. Yang urusannya umum ya semua dikerjakan oleh Allah. Gak mungkin udara di stop. Itu untuk semua manusia kan gitu. Itu kuasa Allah, dia yang menciptakannya, dia Robnya. Orang semua kafir pun dia kasih udara, dia kasih daratan, kasih air, kasih matahari. Itu perkara pokok nggak mungkin dia dalam menyetopnya. Dia memang demikian. Itu perkara pokok ya kan gitu. Bahwa kita orang tua pun senakal-nakalnya anak jangan memutus hubungan dengannya. Nanti semakin jauh dan kita orang tua malah nanti susah bertanggung jawabnya kan gitu. Kita harus tetap dekat, tetap mengerjakan yang pokok kan itu, sehingga orang tua tidak salah walaupun anaknya banyak salah kan itu ya kan, banyak salah kan gitu. Nah jangan ikuti anak yang orang tua pasti sayang, nggak mungkin sama saya nggak sayang kan gitu. Ya namanya anak mengambil pokoknya orang tua kan itu, tapi nggak mau baik ya kan gitu. Tentunya kita nggak seperti itu, jangan demikian. Itu bukan anak yang baik kan gitu. Jadi kita harus tahu itu pujian-pujian kepada Allah sehingga kita mencintai Allah, mencintai syariatnya kan gitu. Ya itu jamaah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dia ta'ala Rabbil alamin. Al-alamin situ apa jamaah? Kenapa? Apa i'rabnya al-alamin? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-alamin i'rabnya apa? Sampingnya Harjito siapa namanya? Nugroho. Yo, Nugroho. Majrur, kenapa jer? Mudhofun ilaih, sahih. Mudhofun ilaih, ya kan? Apa tanda jernya? Ya, kenapa? Sama apa? Jamak mudzakkar ada dua, yang mana? Jamak mudzakkar salim mulhaq ya. Karena kan jamak mudzakkar ada syaratnya. Harus isim alam yang berakal atau kata sifat yang berakal kan itu. Nah ini dimulhakkan, dilampirkan, diikutkan jamak mudzakkar salim. Yakni rofa'nya dengan wawu, nasab jarnya dengan ya. Dia ta'ala mendapatkan segala pujian itu memang mempunyai sifatul jalal wal kamal. Apa itu di antara jalal dan kamalnya? Rabbil alamin. Apa al-alamin? Al-alamun
adalah jam'u alam. Adalah bentuk jamak dari alam. Apa makna alam? Kullu ma siwallah. Kullu ma siwallahi ta'ala. Semua apapun selain Allah. Itu namanya alam. Itu semua ciptaan Allah, Dia yang menciptakannya, Dia yang mengaturnya, Dia yang memilikinya. Ya kan? Dia yang menciptanya, Dia yang mengaturnya, Dia pula yang memilikinya, gitu. Dia pula yang memilikinya. Rabbul Alamin, ya kan gitu. Jadi siwa itu bisa huruf jar, bisa huruf istisna. Ya kan? Waktu membahas istisna itu ila kan juga ada siwa kan? Nah, itu juga bisa begitu. Juga bisa huruf jar. Di sini huruf jar, ya kan gitu. Jadi artinya sama. Apakah itu saudaranya ila, ya kan, maupun dia huruf jar tetap sama, mana tetap kecuali. Jadi si wallahi apa artinya? Kecuali Allah. Sama artinya, kecuali Allah, sama begitu. Semua yang selain Allah, ya kan, semua yang selain Allah, semua yang kecuali Allah itu semua adalah namanya apa? Alam. Alam. Apa makna alam, Nugroho? Iya. Kenapa alam dinamakan alam? Kenapa alam dinamakan alam? Karena dia adalah alam bendera, tanda ada yang menciptakannya. Selagi merah putih berkibar, maka Indonesia merdeka. Selagi ada Nugroho, maka ada robnya, ada Robbu Nugroho, ada rob, itu alam bendera, ada rob, ya kan? Selagi ada Nugroho, ada rob. Karena Nugroho nggak mungkin ada dengan sendirinya, dan nggak mungkin Nugroho diadakan oleh selain Allah, kan gitu. Itu namanya alam. Alam dinamakan alam. Makanya hukum alam itu hukumnya Allah. Hukumnya Allah di alam semesta. Itu namanya hukum alam, itu begitu. Itu makna hukum itu hukumnya Allah. Jadi hukumnya kan ada hukum alam, ada hukumnya ada tiga. Allah punya tiga hukum. Allah punya tiga hukum. Satu hukum alam, dua hukum syariat, tiga hukum apa yang ketiga? Ya kaun itu alam itu, hukum kaun itu hukum alam, hukum kaun itu hukum alam. Satu hukum kauni, hukum alam, ya toh. Yang kedua hukum syar'i, hukum syariat, ya kan. Yang ketiga ada tiga. Jangan nggak tahu satu pun, jangan taunya hanya satu, tiga. Ada tiga hukum. Dan tiga hukum itu mutlak milik Allah, nggak ada yang mengganggu gugat. Itu mutlak. Mutlaknya dia kehendaki api membakar, itu hukumnya Allah, ya kan? Buktinya apa? Api membakar hukumnya Allah. Buktinya mau nggak bakar bisa. Mau dia mau merubah hukumnya, jadi dia merevisi, kan gitu. Waktu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim, kan itu. Dia merubahnya, kan gitu. Dia bisa, memang dia yang punya, maka dia bisa merubah, kan gitu. Air mengalir ke tempat yang rendah, itu hukumnya Allah. Buktinya apa?
Dia yang bisa merevisi, bisa menjadikan air setinggi gunung. Airnya siapa? Untuk menyelamatkan Nabi Musa, air setinggi gunung air, nggak longsor. Itu akal nggak bisa menerima. Bagaimana gunung air itu mesti mengalir ke tempat yang rendah, nggak ada gunungan air. Kan gitu. Tapi itu terjadi, ya kan? Terjadi seperti itu. Kenapa? Emang Allah yang punya hukum kok. Maka dia sendiri bisa merubahnya, kan itu, untuk menyelamatkan Nabi dan pengikutnya, kan gitu, diselamatkan. Dengan itu laut menjadi gunung-gunung yang besar antara dua gunung daratan. Nabi Musa dan umatnya dan pengikutnya menyeberang, ya kan? Itu hukum Allah. Hukum alam itu hukumnya Allah, maka dia bisa berubah. Ya kan, itu hukumnya Allah Ta'ala kan itu. Makanya manusia harus tunduk, patuh kepada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa sewenang-wenang merubah ketetapan Dia Ta'ala. Karena hukum milik Allah. Jangan sampai kita itu dari itu paling juga Dia Ta'ala memberi. Sebagaimana paling juga Bapak tetap ngasih. Gitu. Ya, enggak demikian gitu. Kita harus hamba yang baik, yang gitu, hamba yang bisa melaksanakan tanggung jawab. Ya, itu ya, ikhwah. Lah ya, yang satunya ditunggu-tunggu toh. Hukmul jaza, hukum pembalasan amal. Hukum pembalasan amal. Yang ketiga hukum jaza. Hukmul jazai, hukum pembalasan amal. Hukmul jazai alal a'mal, itu hukumnya Allah juga. Dia punya hukmul jaza. Ini hukum kauni atau hukum alam. Kedua hukum satu hukum kauni, hukum alam, hukum qadari, itu satu maksud itu. Hukmul alam, hukmul kauni, hukmul qadari, ya, itu satu alam, itu satu maksud, Yang kedua hukmus syar'i, ya kan, hukum syariat, iman Islam, din ini kan itu. Yang ketiga hukmul jazai. Tiga hukum semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang harus menerima, harus paham bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah dengan ketetapan Allah rapi. Ya kan? Rapi itu murni, yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka orang harus percaya. Dengan melihat hukum alam itu harus percaya. Semestinya orang itu baik dan makmur kalau mengikuti hukum syar'i. Hukum syar'i akan dibukakan pintu barokah olehnya Ta'ala. Ganti yang jazanya, ya kan? Jazanya pasti istimewa, mulia. Dengan jaza balasan darinya Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya ikhwah ya. Jadi memuji mesti pakai apa? Pakai sifat al-jalali wal kamal. Itu memuji itu begitu. Itu namanya memuji yang standar, ya kan? Yang transparan. Ya, gitu memuji. Itu demikian. Itu dan memuji itu melazimkan akan mencintai. Akan mencintai gitu. Makanya pandai-pandai memuji Allah Ta'ala. Pandai-pandai memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencintainya. Kita akan berdoa dan memohon kepadanya. Itu dengan kita memujinya.
Bahkan orang itu semakin pandai memuji-muji Allah, semakin tahu sifatul jalal wal kamal, itu akan diberi oleh Allah pemberian yang lebih banyak dari permohonannya orang yang memohon. Bayangkan. Jadi sebanyak-banyaknya permohonan yang memohon itu tak seberapa pemberian yang Allah berikan padanya dibandingkan pemberian yang Allah berikan kepada hamba yang pandai memuji Allah. Makanya itu penting semua kita mengkaji Asmaul Husna supaya kita bisa tahu sifatul jalali wal kamal. Akan kita ini secara nggak langsung akan diberi oleh Allah pemberian yang banyak melebihi yang Allah berikan kepada orang yang meminta. Ini pentingnya alhamdulillah. Makanya itu alhamdulillah kan itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu harus kita imani dan kita tindak lanjuti. Kita tindak lanjuti memahami al asmaul husna wa sifatul ulia. Itu kita teruskan ke sana. Ya, itu jamaah. Lanjut ayat 3. Siapa sekarang? Irfan, ya yuk Irfan yuk. Sanaun ya. Ya kalau nggak mau digedekan bisa kelihatan, digedekan ini bisa dibesarkan bisa. Iya kan? Mau dibesarkan kok. Mau dibesarkan, bisa dibesarkan, ya. Tinggal diginikan kan udah membesar sendiri dah, gitu. Ya. Yang itu loh ya kemarin yang tafauli kan, bisa itu, bisa kok, digini saat. Ya, ayo terus. Itu jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di sanaun alallah, pujian sanjungan ya kan, sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di perkataan apa itu? Ar-Rahmani Ar-Rahimi ya kan? Di Ar-Rahmanir Rahim. Makna Ar-Rahman udah diterangkan di ayat yang pertama, ya kan? Makna Ar-Rahim pun udah diterangkan di ayat yang pertama, kan gitu. Maka maknanya nggak diterangkan lagi, tapi hanya diterangkan di sini. Kenapa kok diulang? Sudah ada Bismillahirrahmanirrahim, sudah Alhamdulillahirabbil alamin, ada lagi Ar-Rahmanirrahim, kan itu. Ya, itu namanya kalau pujian beruntun, itu loh. Pujian beruntun namanya sanjungan, namanya sana namanya pujian demi pujian, pujian kan itu menjadi sana, kan itu menjadi sana. Jadi sanaun itu namanya menjadi sanjungan, menyanjung nyanjung gitu. Dia menyanjung di sanaun Allahi taala, sanjungan kepada Allah setelah memujinya di ayat yang sebelumnya, di ayat yang telah lalu. Itu jamaah. Terus lanjut ayat kia antum. Tamjidun, bi annahul maliku,
nafsun ya. Ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir di dalam Dia Ta'ala apa jemaah? Yang terakhir di dalam Dia Ta'ala apa di sini? Di dalam Dia Ta'ala mengenalkan dirinya. Apa jemaah? Di dalam Dia Ta'ala mengenalkan dirinya sehingga manusia kenal siapa Allah. Harapannya dengan manusia mengenal dan dikenalkan seperti 4 ayat ini, manusia bisa mengerti Allah lah tujuannya. Itu loh, Allah lah tujuannya. Di dengan 4 ayat ini terpenuhi kriteria manusia mengenal itulah Allah dengan 4 sifat itu, itulah zat yang dia dinamakan sebagai tujuan dan salah dan sesat kalau manusia tidak menjadikan Dia Ta'ala sebagai tujuan, yang mana manusia nggak mungkin tanpa tujuan. Dan bila manusia tidak menjadikan Dia Ta'ala sebagai tujuan, niscaya akan ganti tujuan. Ya enggak? Akan ganti tujuan karena enggak mungkin tanpa tujuan. Sebagaimana beramal enggak mungkin tanpa niat. Ya kan? Enggak mungkin tanpa niat. Perjalanan enggak mungkin tanpa tujuan. Ya kan? Hidupnya perjalanan. Kau semua akan mati. Nah, kalau enggak mati berarti bukan perjalanan, tapi apa? Ya menetap. Oh, nggak mati berarti kan menetap. Tapi ternyata nggak mungkin nggak mati, berarti hidup adalah perjalanan. Ya kan? Perjalanan. Nah, orang harus punya tujuan. Nah, tujuannya harus benar. Siapa tujuannya? Tujuan yang punya sifat-sifat ini. Yang punya sifat sebagaimana disebut di ayat 1, 2, 3 dan 4. Itu dalam mengenalkan dirinya bahwa dirinya lah yang hendaknya menjadi tujuan hidup seluruh manusia. Ya, ikhwati yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka diterang di situ yang terakhir dalam Dia Ta'ala mengenalkan dirinya sehingga dengannya tiada alasan lain, tiada satupun alasan untuk tidak menjadikan Allah sebagai tujuan. Jangan sampai kita ganti tujuan. Jangan sampai dunia yang sebetulnya hanya tempat, dunia yang sebetulnya hanya sarana dijadikan tujuan. Jangan sampai. Ya, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana 3 ayat di atas tambah yang keempat ini. Apa? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah adalah Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ucapan kita membaca Maliki yaumiddin namanya apa? Tamjidun lillah. Namanya mengakui Allah lah yang maha mulia. Ya kan? Raja yang maha mulia, wahai yang maha mulia. Kan gitu kan, namanya tamjid kan gitu. Tamjid namanya pemuliaan, mengakui dialah Allah yang maha mulia. Tamjidun lillah. Itu namanya pengakuan dan ikrar semua kita mengakui Allah lah sebagai yang maha mulia. Tamjid ya kan, yang maha mulia. Tamjidun lillahi ta'ala. Ya bi'annahu al-malik. Bi'annahu al-malik. Al-Malik di sini apa jamaah i'rabnya? Al-Maliku i'rabnya apa ya, Wah? Rofa. Kenapa rofa? Khobar apa?
khobar anna. Ya, kenapa khobarnya pakai alif lam? Jamaah. Kok enggak bi annahu malikun? Kok bi annahu al maliku? Kenapa ya ikhwah? Belum tahu toh? Ya memang, ya itu memang sampainya pas seperti ini, pas sisipan memang seperti itu. Pas sisipan. Nugroho tilmidun apa nugroho atilmidu? Nugroho tilmidun apa nugroho atilmidu? Tilmidun apa atilmidu? Saya tanya, nugroho atilmidu apa nugroho tilmidun? Hah? Ini nugroho. Sampeyan tilmidun kok atilmidu? Hah? Jangan tengah-tengah, jangan tilmidu. Tilmidun apa atilmidu? Dua pilihan tok, jangan yang ketiga, jangan tengah-tengah, enggak boleh. Tilmidun, atilmidu. Kenapa? Kenapa kamu tilmidun, enggak atilmidu? Kenapa? Karena nugroho ketilmidannya kurang lebih sama dengan yang lain. Ya punya kelebihan tapi nggak menonjol lah sama yang lainnya, kurang lebih seimbang. Kan gitu. Kalau atilmidu itu nggak ada khilaf. Namanya kelas 2 tahun ini yang namanya ya bener-bener santri berbagai sisi ya nugroho, maka bisa. Tadi santri langsung nugroho gitu. Memang dia bener-bener santri dari berbagai sisi. Kan gitu. Yang lainnya nggak ada apa-apanya semua, sama, terlalu jauh. Enggak, ya terlalu jauh sekali, kan gitu. Kita memang nggak ketemu, susah seperti itu, nggak ketemu seperti itu. Kalau dia ta'ala bisa, bener-bener al-maliku, bener-bener raja yang berbeda jauh dengan semua raja-raja yang lain, terlalu jauh perbedaannya gitu. Ya terlalu jauh perbedaannya jamaah begitu. Dia bener satu-satunya raja, bener-bener satunya raja, nggak ada raja yang lain. Semua yang lainnya udah takhluk semua. Nggak ada yang enggak, kan gitu. Kalau nugroho nggak bisa menaklukkan yang lain. Buktinya apa? Buktinya apa tadi? Yang lainnya melawan kan? Berani lomba melawan nugroho, berani ya. Berani ya lawan nugroho. Hah? Iya kan gitu. Tafsir ya, tafsir ini Ar-Rahmanir Rahim itu sanaun 'alallah, ya kan? Maliki yaumiddin itu tamjidun 'alallah, kan gitu. Tamjidun lillah itu semua jamaah itu sebutnya itu tafsir, sebetulnya diambil dari hadis itu. Itu dari hadis. Waktu pernah dengar dari saya, kan antum pernah dengar. Itu kan kata Rasulullah Muhammad SAW di suatu hadisnya kan, kalau hambaku membaca Al-Fatihah, ya kan sholat adalah antara aku dengan hambaku. Bila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hambaku memujiku. Kan gitu. Kalau hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Asna sanaun 'alallah. Kalau hambaku membaca Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi. Majjadani abdi. Apa majjada? Majjada yumajidu tamjid, ya kan? Hambaku mengangkatku sebagai yang mulia. Kan gitu. Majjadani abdi, gitu. Majjadani abdi. Kalau hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini setengah-setengah antara aku dengan hambaku, gitu kan? Setengah-setengah antara hambaku, gitu. Ya, itu yang berbacaan. Lanjutnya hadis.
Jadi ini tafsir dapat begini, ini sebetulnya adalah dari nas hadis, ya. Cuma nggak disebut saja ini dari hadis gitu. Ini dari hadis sebetulnya kan begitu. Jadi ini tafsir bener dari hadis. Cuman mereka nggak karena menyingkat nggak disebutkan kan itu, demi menyingkat penjelasan. Ya. Selanjutnya yang berbahagia. Jadi mengangkat dia Ta'ala sebagai yang mulia, bi anahu al-maliku. Apa al-maliku? Satu-satunya raja. Likulli ma fi yaumil qiyamah. Untuk apa saja nanti di yaumil qiyamah. Apa qiyamah kemarin? Apa qiyamah? Seluruh manusia bangkit qiyam serentak bersama itu qiyamah ya kan. Jadi apa bedanya qiyam sama qiyamah? Apa bedanya qiyam sama qiyamah? Bedanya bukan qiyam itu mudzakkar, qiyamah itu muannas, bukan. Bukan, itu lain dengan muslim dan muslimah. Kalau muslim mudzakkar, muslimah muannas. Kalau qiyam sama qiyamah enggak ada istilah mudzakkar dan muannas. Kan masdar nggak ada istilah mudzakkar dan muannas, ya kan nggak ada. Apa itu bedanya qiyam sama qiyamah? Qiyam berdiri, tapi yang lainnya tidak berdiri. Kayak qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Itu qiyamul Ramadan, bukan qiyamatu Ramadan. Kenapa? Karena banyak yang tidur, banyak yang nongkrong. Enggak semuanya sholat. Makanya qiyam bukan qiyamah gitu loh, ya kan? Makanya qiyamul Ramadan, qiyamul lail kan gitu. Lainnya pada tidur, nggak tahu kemana selainnya kan gitu. Nah kalau qiyamah ini nggak ada yang tidak, seluruhnya bersama-sama serentak bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin. Itu qiyamah, itu fungsinya tak marbutah begitu. Itu fungsi tak marbutah. Dinamakan qiyamah itu demikian. Itu makna tak marbutah pada qiyamah. Jadi kalau kita ngaji bahasa Arab itu dengar kata kiamat itu paham maksudnya, ya kan? Paham maksudnya itu makna kiamat itu gitu, itu makna kiamat sama makna kiamat demikian. Ya yang berbahagia mungkin ya sampai itu dulu. Nanti kita lakukan pada maghrib insyaallah taala ya. Nah demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul